Pria ini bernama Jonas, seorang mahasiswa pasca sarjana pemenang penghargaan Carnegie Matematika. Kala itu ia tengah mengikuti perkuliahan matematika di Universitas Princeton. Waktu istirahat, ia tak sengaja bertemu dengan saingan beratnya yang bernama Hansen. Setelah terjadi sedikit percekcokan, ia pun segera pergi ke kamar asramanya. Di sana ia bertemu dengan teman sekamarnya yang bernama Charles, seorang mahasiswa sastra. Tak butuh waktu lama, mereka pun akhirnya menjadi sahabat. Keesokan harinya lagi-lagi, John telah dipermalukan oleh Hansen dengan mengatakan bahwa John tidak akan pernah bisa magang di Wheeler Lab, sebuah tempat pusat penelitian dan pengembangan yang didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Hal itu dikarenakan sampai sekarang John belum bisa membuat sebuah makalah sebagai penentuan penempatan kerjanya. Mendengar hal tersebut, ia pun tak bisa berhenti memikirkan ide original dari makalahnya. Setelah 2 hari berturut-turut berada di perpustakaan, Charles, sahabatnya, mengajak John untuk istirahat sejenak di sebuah bar. Di hari berikutnya, John pun menemui profesor untuk meminta waktu perpanjangan penyelesaian makalahnya. Namun saat si profesor mendengar ide makalah John yang membahas tentang dinamika pemerintahan, si profesor pun langsung mengatakan bahwa John tidak akan pernah berhasil dengan ide gilanya tersebut. Hingga suatu hari saat ia mengerjakan makalahnya di sebuah kafe, ia tak sengaja melihat seorang perempuan berambut pirang yang menjadi inspirasi atas problem dari makalahnya tersebut. Dengan menggunakan rumus perhitungan yang sangat matang, akhirnya John berhasil menyelesaikan makalahnya. Dan setelah si profesor melihat hasil makalahnya, ia pun dibuat kaget dengan terobosan baru yang tertuang dalam makalah John. Betapa senangnya John saat profesor mengizinkan John untuk magang di Wheeler Lab. 5 tahun kemudian, John diundang ke markas besar Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk memecahkan kode enskripsi telekomunikasi yang digunakan oleh Nazi. Tak perlu waktu lama, ia pun berhasil memecahkan kode-kode tersebut yang membuat mereka tercengang dengan kejeniusannya. Di tempat lain, diam-diam seseorang agen pertahanan telah memperhatikan kinerja John. Setelah pulang dari Pentagon, ia pun segera pergi ke Wheeler Lab untuk memberikan materi pada para mahasiswa. Di sana, John memberikan tugas untuk memecahkan sebuah kasus dari kalkulus multivariabel yang dia buat. Dan saat hendak pulang, tiba-tiba seorang agen Departemen Pertahanan yang kemarin diam-diam memperhatikannya datang menghampiri John. Agen yang bernama Parcher ini meminta John untuk menemukan dan memecahkan kode enskripsi yang terselip di setiap sudut majalah yang baru terbit. Demi membantu negaranya, John pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut.
Keesokan harinya saat ia sibuk mencari kode di majalah-majalah, tiba-tiba salah satu mahasiswa yang bernama Alicia datang untuk membicarakan tugas kalkulusnya yang tempo hari John berikan padanya. Gak disangka setelah pertemuan itu, keduanya pun menaruh benih-benih cinta hingga akhirnya mereka pun menikah. Setelah menikah, John masih melakukan pekerjaannya untuk mencari kode tersembunyi di majalah lalu mengirimkan file pemecahannya melalui kotak surat terdekat. Keesokan harinya saat ia mencari kode enskripsi di taman, ia tak sengaja bertemu dengan sahabat lamanya, yaitu Charles, yang tengah jalan-jalan bersama ponakannya. Di sana, John menceritakan tentang misi rahasianya sekaligus kisah cintanya bersama sang istri. Selama ini hubungan pernikahan mereka terlihat sangat harmonis. Bahkan mereka kerap sekali menyempatkan waktu untuk makan bersama. Sampai suatu hari saat ia mengirimkan pemecahan kode enskripsi, tiba-tiba Get out! Setelah tahu bahwa seseorang telah mengikutinya, John pun mulai ketakutan hingga menunjukkan tingkah aneh saat mengajar mahasiswanya. Semakin hari rasa takut John menjadi semakin besar. Namun di satu sisi, ia tak bisa menceritakan misi rahasianya kepada sang istri. Jadi mau gak mau, sang istri pun terpaksa melaporkan John pada pihak rumah sakit jiwa untuk mendapatkan terapi. Hingga akhirnya saat ia tengah mengajar, Sometimes our expectations are betrayed by it. Help me! Get off me! Stay away from me! Everything's all right here. setelah sadar dari pingsannya, ia pun semakin yakin bahwa psikiatris tersebut adalah penculik Soviet yang menginginkan kode enkripsi yang berhasil ia pecahkan. Saat ia mulai terdesak, tiba-tiba John melihat Charles yang juga berada di sana. Namun karena Charles hanya diam saja, ia pun marah dan menganggap bahwa Charles telah mengkhianatinya. Who are you talking to? Tell me who you see. No one there, John. Melihat tingkah John, psikiatri tersebut langsung menyadari bahwa John telah mengalami skizofrenia. Ternyata selama ini agen rahasia Charles dan juga keponakannya hanyalah sebuah imajinasi yang ia ciptakan sendiri. Mendengar penjelasan dari psikiater tersebut, Alicia pun menyadari bahwa selama ini ia tak pernah bertemu langsung dengan Charles. Untuk memastikan penyakit suaminya, Alicia pun sengaja mendatangi langsung kantor sekaligus kotak surat yang biasanya digunakan oleh Charles. Dan ternyata semua dokumen yang ia kirim masih tersimpan di sana. Namun saat Alicia mencoba meyakinkan suaminya bahwa pekerjaan serta temannya hanyalah imajinasi, John pun marah hingga akhirnya One kind of hell in it is not knowing what's true.
times a week. Singkat cerita, akhirnya John pun berhasil melawan penyakitnya. Bahkan sekarang mereka mempunyai seorang anak yang masih bayi. Namun saat John berhenti meminum obatnya, tiba-tiba imajinasinya muncul kembali. Good to see you, John. You're not real. Of course I am. Their codes have grown increasingly complex. Dalam imajinasinya, Parcher berhasil meyakinkan John bahwa mereka bukanlah sebuah delusi. Misi rahasia dan kode enkripsi merupakan hal yang benar-benar real. Akhirnya John pun kembali terjerumus dengan imajinasinya. Hingga suatu hari saat sang istri mengangkat jemuran di belakang rumah, ia tak sengaja melihat pintu gerbang yang telah terbuka. Setelah itu, Alice pun langsung berlari menelpon pihak rumah sakit jiwa. Tapi tiba-tiba, saat John sibuk berdebat dengan Parcher, Alice pun segera keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri. Namun saat Parcher melihat kedatangan Charles dan juga keponakannya, ia langsung menghentikan mobil Alice. John sadar bahwa selama ini mereka hanyalah delusinya karena mereka tidak pernah menua. Mendengar itu, Alice pun segera memanggil kembali psikiater yang dulu ngurus suaminya. Si psikiater ini menyarankan agar John kembali diterapi di rumah sakit jiwa. Namun John gak mau karena ia ingin menyembuhkan penyakitnya itu menggunakan caranya sendiri. Yang John butuhin hanyalah waktu. Dan alhamdulillahnya sang istri masih tetap mau nemenin John meskipun keadaannya makin parah. Beberapa tahun kemudian, John memutuskan untuk kembali ke kampusnya dulu untuk menemui musuh lamanya yang sekarang sudah menjabat sebagai profesor di Universitas Princeton. Beruntung setelah mendengar cerita dari John, Hansen pun mau membantu John untuk melawan delusinya. Hari pun berganti, bulan pun berlalu dengan cepat. Kini John sudah bisa membiasakan diri untuk tidak merespon orang-orang yang ada di imajinasinya. Bahkan ketika ada orang baru yang menyukainya, ia selalu memastikan apakah orang baru itu real atau imajinasi. Singkat cerita, kondisi John sudah semakin membaik. Bahkan berkat kegigihan dan kejeniusannya, ia pun diizinkan untuk mengajar mahasiswa yang ada di Princeton. Akhirnya, gelar profesor pun kembali ia dapatkan. Setelah jatuh bangun melawan penyakitnya, kini semua rekan bahkan profesor lain pun telah mengakui reputasi John. Tak hanya itu saja, kini kebahagiaan John menjadi semakin bertambah saat ia mendapatkan penghargaan Nobel. Only in the mysterious
various equations of love. You are all my rations.